Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan rangkuman dari teks negosiasi. Perkenalkan, nama saya Putri Rizka Murdiawan dari kelas 1 nomor absen 24. Dan saya Fania Husnul Azhara Biantari, sebelum IPA 1 absen 33. Di sini saya akan mempresentasikan lebih dahulu peta konsep negosiasi. Peta konsep negosiasi terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian, selanjutnya ada pengertian menurut para ahli, dan ada tujuan dan tahap-tahap, dan juga ada faktor utama dan tujuan negosiasi, ada manfaat, ada unsur-unsur, jenis-jenis, struktur, dan ciri-ciri. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi dari rangkuman saya. Ada pengertian teks negosiasi. Ada dua pengertian negosiasi. Yang pertama, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan. Yang kedua adalah negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Dan selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Robbins, mengartikan bahwa pengertian negosiasi adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih. Yang kedua ada Jackman, menurutnya pengertian negosiasi adalah suatu proses yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih. Yang ketiga ada Oliver, menurutnya negosiasi adalah sebuah transaksi. Yang keempat ada M.C. Guer, menurutnya negosiasi disebut juga sebagai proses interaktif. Yang kelima ada Rustono, mengartikan negosiasi adalah sebuah keterampilan. Yang keenam adalah Tim Hindle. Pengertian negosiasi menurut Tim Hindle terdapat di dalam bukunya yang berjudul Negotiation Skills. Yang ketujuh ada Robert Heron dan Caroline van den Napel. Pengertian negosiasi menurutnya adalah sebuah proses di antara dua pihak atau lebih. Yang kedelapan ada Patrick Forsyth. Menurutnya pengertian negosiasi adalah sebuah proses identifikasi, penyusunan, dan pemufakatan. Yang terakhir, yang kesembilan ada modul Garuda Sales Institute. Pengertian negosiasi menurutnya adalah sebuah proses untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya adalah tujuan negosiasi. Ada 3 tujuan negosiasi. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua mengurangi konflik dan perbedaan. Yang ketiga saling menguntungkan berbagai pihak. Selanjutnya tahap-tahap negosiasi. Yang pertama perencanaan dan persiapan, kedua menentukan aturan, yang ketiga penjelasan, 4 tawar-menawar dan penyelesaian masalah, dan yang kelima adalah penutupan dan implementasi. Selanjutnya ada faktor utama dan tujuan negosiasi. Faktor utama. Ada beberapa faktor utama yang berlaku dalam negosiasi, antara lain para pihak yang terlibat, hubungan, komunikasi, alternatif, opsi realistis, dan yang terakhir klaim yang sah. Tujuan negosiasi ada 3. Yang pertama untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution.
Selanjutnya ada manfaat negosiasi. Pertama, menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain. Yang kedua, adanya saling pengertian di masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Yang ketiga, ada negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Yang terakhir, ada terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Yang terakhir, ada jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada 3 macam. Yang pertama, jumlah pihak yang terlibat atau negosiator. Yang kedua, ada situasi yang ada. Dan yang ketiga, ada keuntungan dan kerugian. Sekian penjelasan rangkuman negosiasi dari saya. Terima kasih. Berapa menit itu, Pan? 6 menit ya? 6 menit, Pak. 6 menit. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan dari rangkuman teks negosiasi saya. Sini ada peta konsep saya yang terdiri atas pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, unsur, manfaat, dan tata cara, kaidah kebahasaan, dan faktor utama. Pengertian dari teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Tujuan dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang memiliki persepsi. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Yang keempat, mencapai penyelesaian. Yang kelima, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Yang keenam, ada mencapai hasil keputusan yang saling menguntungkan. Ciri-ciri dari teks negosiasi adalah menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian, menghasilkan kesepakatan, melibatkan dua pihak atau lebih, berujung pada dua hal, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Kaidah kebahasaan, jangan menyela argumen. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, kalimat persuasif. Yang keempat, berisi pasangan tuturan. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi pemerintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Dan yang terakhir, kalimat deklaratif. Struktur teks negosiasi adalah yang pertama, orientasi. Orientasi adalah kalimat pembuka, biasanya ucap salam. Yang kedua, permintaan, suatu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Yang ketiga, pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, penawaran, puncak negosiasi yang terjadi, kedua belah pihak saling tawar-menawar. Yang ketujuh, persetujuan, pembelian kesepakatan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang dilakukan. Selanjutnya, pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Yang terakhir, penutup, kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Faktor utama, para pihak yang terlibat, hubungan, komunikasi, alternatif, opsi realistis. Manfaat, menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Adanya saling pengertian di masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Jenis-jenis negosiasi lisan, jual beli di pasar, negosiasi campuran, negosiasi dalam cerpen, negosiasi tulisan, surat penawaran. Tata cara, harus saling menghargai, harus memposisikan diri secara sama, saling mencari solusi terbaik, membuang egonya masing-masing. Unsur-unsur partisipan, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, ada pengajuan dan penawaran,
ada persetujuan atau kesepakatan. Unsur pembangun. Unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut yang mengikat atau membentuk tersebut menjadi satu kesatuan. Pertama, partisipan, perbedaan kepentingan dari dua belah pihak. 3, pengajuan dan penawaran. Kaidah kebahasaan menggunakan bahasa yang santun, kalimat persuasif, berisi pasangan tuturan, kalimat deklaratif. Terima kasih. Iya, barengan anjir. Oh iya. Dari Sekian. sekian. Ayo. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.